Ini udah pada datang orang tuh. Beda ya Pak. Beda Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir secara virtual dan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir secara offline. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara peningkatan pemahaman netralitas dan kode etik aparatur sipil negara atau ASN pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, marilah kita sejenak mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin baik virtual maupun yang offline diharapkan untuk berdiri. Baik Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Yang pertama, tanpa mengurangi rasa hormat dari kami, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pak Kasuban memohon maaf yang sebesar-besarnya karena beliau tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini, dikarenakan beliau ada tugas dari provinsi yang tidak bisa diwakilkan. Yang selanjutnya juga kepada narasumber, terima kasih telah hadir dari Inspektorat atau Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Faris. Dan untuk selanjutnya untuk Bapak Ade, Kepala dari perwakilan dari Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan, terima kasih. Beserta Ibu Dini juga terima kasih telah hadir dari Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan terima kasih juga kepada para ASN yang telah hadir secara virtual. Semoga kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk membacakan laporan atau mewakili Kasuban terkait dari tujuan dan maksud dari acara ini. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
Pelaksanaan kegiatan ini sebagai salah satu wadah sosialisasi dan penyebaran informasi di bidang kepemiluan, di mana penyelenggaraan pemilu akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Sedangkan tujuannya yaitu memberikan wawasan dan peningkatan pemahaman peserta tentang netralitas dan kode etik ASN, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lancar, demokrasi, dan kondusif. Kegiatan ini dilaksanakan hari Selasa tanggal 27 Desember 2022. Peserta terdiri dari aparatur sipil negara dari UKPD di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ASN Inspektorat, Satpol PP, Sudin, Suban Bagian, Kecamatan, dan Kelurahan. Kegiatan ini terdiri dari 3 narasumber yang telah saya sebutkan tadi di depan, yaitu dari Inspektur Pembantu dengan materi netralitas kode etik aparatur sipil negara ASN dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Selanjutnya dari Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan materi bentuk pelanggaran dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Selanjutnya yang terakhir, narasumber kita yaitu dari Bawaslu dengan materi tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah sore dan singkat waktu kami, kita lanjutkan saja langsung pada materi yang pertama. Yang pertama yaitu dari Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Bapak Faris, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah dari perwakilan Bawaslu, yang terhormat Bapak Ade, mewakili unsur kepala Badan Suban Kepegawaian Jakarta Selatan, dan Bapak Ibu semua yang hadir secara offline di sini, dan serta Bapak Ibu yang hadir secara online di tempatnya masing-masing. Nah, adapun ya pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua yang untuk dapat hadir pada acara yang berbahagia ini. Dan tak lupa kami sampaikan salawat dan salam pada Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Bapak Ibu semua, baiklah paparan yang akan kami sampaikan itu berjudul netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Mengingat pemilu, kegiatan pemilu ini pilpres, pilkada, dan pemilihan legislatif itu sudah mendekati tahap-tahap ya semakin dekat gitu. Jadi perlu kita himbau, perlu kita tampilkan lagi bahwa kegiatan tersebut merupakan hajat nasional. Ya. Namun di balik itu kita sebagai ASN, aparatur sipil negara, ya terdiri dari PNS dan P3K, ya, itu harus mengadakan kegiatan, mengadakan kegiatan, ya Pak. Selamat. Mengadakan kegiatan atau mengadakan pekerjaan sehari-hari dengan tetap mengacu pada aturan main dari seorang ASN. Ya. Lanjut. Nah, adapun kita diatur, ASN itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, di mana dalam pasal 2 itu ASN itu dilarang menjadi anggota dan atau partai politik. Ini sudah jelas sekali. Kita sebagai ASN, PNS, dan P3K dilarang sebagai anggota atau pengurus, Pak, ya. Jadi diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Jadi kita
selaku ASN ya harus netral. Ya, harus netral terhadap kegiatan tersebut ya, artinya kita sepanjang tugas fungsi kita bisa membantu kelancaran mereka ya silakan monggo-monggo aja, kan kita sebagai ASN kan itu ada batas-batasnya tugas fungsi kita. Kemudian ketidaknetralan ASN ini akan sangat merugikan negara, jelas itu. Karena apa? Ketika kita melakukan sebagai anggota atau pengurus partai politik, kita kan dibayar oleh negara, oleh pemerintah. Oleh karena itu kita tidak boleh memihak pada salah satu partai politik atau calon pimpinan kepala daerah atau pilpres atau wakil presiden. Lanjut. Kemudian di dalam turunan dari undang-undang tersebut ada pengaturan petunjuk pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Itu pasal 1 angka 10, akibat ASN melakukan yang tidak netral gitu, berdampak negatif. Ya. Apa itu? Yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nambah baik, dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit organisasi kita, unit kerja kita, atau mengganggu pelaksanaan tugas dari pemerintah atau negara. Karena apa? Kalau kita berpihak pada partai politik atau kita ikut-ikutan kampanye, otomatis tugas pokok fungsi kita terganggu. Akibatnya apa? Waktu kita tersita untuk mereka lah gitu. Nah, itu ya kita diharapkan tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada pasal 5 huruf N, PNS itu dilarang memberi dukungan kepada calon presiden, calon wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota DPR atau DPRD, ya, dengan cara satu dilarang itu ikut kampanye kita ya. Kemudian menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut-atribut partai atau atribut-atribut PNS. Kita pakai seragam ini coklat terus kita ikut-ikutan kampanye, waduh, itu sesuatu hal yang dilarang ya. Itu akan dikenakan hukuman disiplin sedang, itu sesuai dengan pasal 13. Kemudian nomor 3-nya kalau kita dilarang ya, larangannya sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS yang lain. Ya kita provokasi mungkin sama PNS-PNS lain itu dilarang untuk mengajak mereka, untuk mengajak hal-hal lain untuk ikut serta melakukan kampanye atau melakukan pembelaan atau pengusungan terhadap anggota-anggota legislatif atau pilpres atau pilkada. Ya. Kemudian sebagai peserta kampanye dengan mengundang fasilitas negara, waduh ini repot lagi nih, kita dilarang keras ini menggunakan fasilitas negara. Kemudian membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Jadi dari sebelumnya, selama proses kampanye itu, dan setelah masa kampanye itu dilarang. Itu. Kemudian nomor 6, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan. Keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Yaitu yang meliputi pertemuan-pertemuan, mungkin di warung kopi atau di mana gitu, pertemuan-pertemuan itu yang dilarang. Kemudian ada ajakan-ajakan terhadap dan himbauan-himbauan atau seruan-seruan atau pemberian barang-barang ya kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya atau anggota keluarga dengan masyarakat, dan atau memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP kita ya, surat keterangan tanda penduduk ya, itu lebih jelas lagi tuh, memberikan KTP kita jelas-jelas mendukung itu salah satu itu. Nah itu kegiatan itu dilarang. Nah kalau larangan itu kita langgar sebagai ASN, maka kita akan dikenakan hukuman disiplin berat ya, sesuai dengan pasal 14 yaitu poin 3 sampai 7 ya. Lanjut. Nah, jadi kita selaku inspektorat ya, selaku ASN di sini harus juga mematuhi SKB surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu, pemilihan umum, pemilihan pilkada ya, pemilihan kepala daerah. Ini surat keputusan bersama antara Menteri PAN RB, Menteri Dalam Negeri, BKN,
kepala ASN, dan Bawaslu. Jadi intinya ASN yang tidak netral itu, ya, maka dampaknya paling terasa adalah ASN tersebut tidak profesional. Ya. Malah justru target-target pemerintah di tingkat lokal, di tingkat daerah, ya, serta di tingkat nasional pun tidak akan tercapai dengan baik. Karena kita memihak pada partai politik atau calon-calon perseorangan yang akan maju sebagai anggota dewan atau anggota atau kepala daerah atau pilpres. ASN itu juga harus perlu mencermati potensi-potensi yang dapat mengganggu netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan pemilu, baik pemilihan pilpres atau pilkada. Kemudian kita juga ASN harus mencermati potensi gangguan netralitas ya dapat terjadi sebelum pelaksanaan tahapan pilkada, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, tahap penetapan calon kepala daerah, maupun pada tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih. Jadi kita harus clear, netral benar-benar. Jadi saya harapkan Bapak-Bapak Ibu semua selaku ASN, sepanjang kita masih menggunakan NIP sebelum kita pensiun, masih tercatat kita sebagai ASN, tolong lakukan itu ya. Tolong diperhatikan larangan atau undang-undang tersebut agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat dengan netralitas yang tinggi. Lanjut. Bisa. Baik, kalau gitu sehubungan paparan kita sudah selesai. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Faris dari Irbanko Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selamat datang Bapak Faris. Izin kami menyampaikan maaf nih Pak Kasubag tidak bisa hadir, tadi dadakan dipanggil ke provinsi, dan ini acaranya webinar diikuti oleh kurang lebih sudah 100, itu 96 ya tadi 100 lebih. Pesertanya ASN di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan di wilayah Kota Jakarta Selatan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sosialisasi ini kok pemilunya kan 2024 tapi ini sudah dilaksanakan? Karena kita sudah memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan Pasal 167 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu itu paling lambat dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dan saat ini kita sudah memasuki fase-fase penyelenggaraan pemilu. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, kita lanjut ke yang berikutnya, narasumber berikutnya, yaitu dari Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Arief. Kami mohon arahannya dan paparannya. Waktu dipersilahkan Pak, silakan Pak. Bentar, saya izin dulu Pak. Saya boleh sekali. Saya langsung ya. Izin Pak. Ibu, saya izin, terima kasih Bu. Saya langsung ya. Kita Pak Ari aja. Terima kasih. Tunggu Pak, silakan ke belakang Bu. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dimulai? Monggo, Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para kepala suku badan, para kepala suku dinas, para kepala UKPD ataupun yang mewakili, para camat, para lurah ataupun yang mewakili. Untuk tema di siang hari ini, saya membawakan terkait dengan netralitas ASN. Netralitas ASN itu yang kita ketahui ada di dalam Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ada di pasal 2 huruf E. Apa sih terkait dengan netralitas itu? Tadi sebetulnya sudah ada di dalam paparan dari Inspektorat ya. Netralitas itu adalah pegawai ASN yang tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak
kepada kepentingan siapapun. Nah, untuk netralitas ASN ini kita nggak bisa jauh-jauh dari Pergub 94 tahun 2021 dan juga dari Pergub PP ya, PP 94 tahun 2001 dan juga dari Kode Etik, Pergub Kode Etik 298 tahun 2021. Ya, lanjut. Nah, terkait dengan disiplin PNS, apa sih disiplin PNS? Disiplin PNS itu adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan juga menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ini ada di dalam pasal 1 angka 4 PP 94 tahun 2021. Lanjut. Nah, pelanggaran disiplin ASN itu apa? Adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Nah, ucapan itu apa sih? Ucapan itu adalah setiap ucapan yang di hadapan orang lain dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, TV, rekaman, ataupun alat komunikasi yang lainnya. Sedangkan tulisan itu adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis, baik dalam bentuk tulisan, gambar karikatur, coretan, ataupun yang serupa dengan itu. Nah, perbuatan itu adalah setiap tingkah laku kita, sikap kita, ataupun tindakan kita. Lanjut. Nah, ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap ASN. Mungkin kita lanjut saja, Mbak. Lanjut. Nah, ini adalah larangan di dalam pasal 5. Kita lanjut, kita fokus ke larangan yang terkait dengan netralitas. Nah, ya. Nah, ini juga tadi sudah dipaparkan oleh Pak Faris bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dengan cara ikut berkampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut lainnya, dan lain-lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan ya, kita lanjut aja. Nah, ini adalah hukdis dari pelanggaran kewajiban. Kita lanjut. Lanjut lagi, Mbak. Lanjut lagi. Nah, ini adalah hukdis dari pelanggaran larangan yang tadi sudah saya sebutkan terkait dengan ikut kampanye, menjadi peserta kampanye, menjadi peserta dengan menggunakan atribut partai, dengan mengerahkan PNS lain. Nah, hukdis yang dikenakan untuk pelanggaran tersebut itu adalah hukdis sedang. Sedangkan untuk poin 3 sampai dengan poin 7 itu dikenakan hukdis yang berat. Lanjut, Mbak. Nah, ini adalah jenis-jenis hukdisnya. Lanjut saja. Lanjut. Ini adalah pejabat yang memberikan kewenangan. Lanjut. Pejabat yang berwenang. Lanjut. Nah, ini adalah alur penjatuhan hukuman disiplinnya. Apabila ada pelanggaran terkait dengan netralitas ASN ataupun pelanggaran yang terkait dengan ASN, ini adalah alur dari penjatuhan hukuman disiplinnya. Lanjut. 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 Nah, di sini juga ada tim pemeriksa yang terdiri dari atasan langsungnya, unsur pengawasan, dan juga ada unsur kepegawaiannya. Lanjut. Lanjut.
Lanjut. Nah, penjatuhan hukuman disiplin. Baik, lanjut. Lanjut. Keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 sejak diterima. Lanjut. Ada juga bisa mengajukan upaya banding administratif atau keberatan PP 79 tahun 2021. Lanjut. Lanjut. Nah, tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan netralitas, kita juga mengacu kepada Peraturan Gubernur 98 tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai. Karena di dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ini juga ada kewajiban dan juga ada larangan untuk para ASN. Lanjut, Mbak. Kita langsung aja ke larangannya. Nilai dasar Kode Etik. Nah, ini juga menggunakan fasilitas kantor di luar kepentingan dinas, ini juga tidak diperbolehkan. Lanjut. Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan. Lanjut. Lanjut aja, Pak. Nah, di sini juga ada tata cara penegakan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai negeri sipil. Mungkin berlanjut ke slide yang file yang berikutnya, Mbak. Surat keputusan bersama ya. SKB. Iya, SKB. Iya, Bapak Ibu, kalau tadi kita bicara PP 94 2001 itu ada hukuman disiplinnya. Tapi kalau untuk kode etik ini itu ada juga hukumannya, tapi dia dalam bentuk pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka. Tergantung nanti dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN itu. Jadi ketika nanti dijatuhkan pernyataan secara tertutup, maka itu disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral. Disampaikan dalam pertemuan yang tertutup juga dan dihadiri oleh pegawai yang bersangkutan, pejabat yang berwenang dan juga pejabat lain yang terkait. Sedangkan kalau si ASN tersebut diberikan hukuman pernyataan secara terbuka, maka pernyataan secara terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Disampaikan oleh pejabat berwenang yang menjatuhkan sanksi moral dan disampaikan dalam forum pertemuan resmi. Apakah itu dalam upacara bendera, apakah melalui media massa, papan pengumuman, atau forum lain yang dipandang sesuai. Jadi itu perbedaan antara pernyataan secara tertutup dan pernyataan secara terbuka. Oke. Nah, ini adalah surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan juga Ketua Badan Pengawasan dan Pemilihan Umum. Nah, surat keputusan bersama ini sebelumnya juga di pemilu yang sebelumnya juga pernah dilakukan juga. Dan untuk 2024 ini kembali
Kementerian Pendayagunaan, Menteri Dalam Negeri, dan juga Kepala BKN, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan juga Ketua Bawaslu sepakat untuk menyusun kembali keputusan bersama ini dan menandatanganinya seperti pada pemilu sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas dari ASN yang ada. Nah, di dalam keputusan bersama ini kita bisa melihat di sana ada bentuk pelanggaran, dasar hukum, dan juga sanksi hukumannya. Untuk pelanggaran kode etik, kita bisa ke bawah, Mbak. Nah, di situ secara jelas ya, kalau tadi di PP 94 disebutkan juga tidak boleh ikut kampanye, di sini juga dijelaskan bahwa ASN memasang dia bentuk pelanggarannya itu memasang spanduk, baliho, alat pelagar lainnya yang terkait dengan bakal calon peserta. Itu ada dasar hukumnya dan juga sanksi hukumannya. Terus ke bawah, Mbak. Nah, ini melakukan sosialisasi ataupun kampanye media sosial, baik itu online untuk bakal calon presiden, wakil presiden, dan lain-lainnya. Lanjut terus, ya lanjut aja. Di sini ada 7 poin terkait dengan pelanggaran kode etik. Lanjut, Mbak. Ya, yang terakhir itu mengikuti deklarasi ataupun kampanye bagi suami, istri, atau untuk calon presiden dan wakil presiden dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara. Nah, ini juga dampaknya juga bisa terkena hukuman disiplin. Selanjutnya di poin yang B adalah terkait dengan pelanggaran disiplinnya. Ini juga dijelaskan di sini hampir sama dengan kode etik. Hukuman yang ada itu paling ringan adalah sedang. Yang lain-lainnya semua rata-rata berat. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya, Bapak. Kementerian Pan-RB, Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu telah mengeluarkan surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Dengan adanya SKB ini, mudah-mudahan diharapkan terbangunnya sinergitas, efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. Berikut ini kita lanjutkan ke narasumber yang terakhir, yaitu dari Bawaslu terkait dengan tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kepada Ibu Dini dari Bawaslu Jakarta Selatan, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Dalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat bertemu dalam acara kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol, baik itu yang online ataupun yang offline. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, kemudian juga Bapak Kasuban, Bapak Dirahmu Nugraha, meskipun tidak bersama kita, insya Allah doanya juga bersama kita gitu, untuk kelancaran kita. Yang saya hormati Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang baru saja meninggalkan tempat. Yang saya hormati Kepala Suku Badan Kepegawaian Pak Muhammad Arif, kemudian juga ASN yang peserta Zoom yang ada di tempat wilayah masing-masing. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara atau ASN dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2020. Dasar hukumnya
Kalau untuk di kepemiluan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kemudian juga Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018. Nah, sisanya ini tadi sudah disampaikan nih sama Pak Arif dan juga Pak Faris. Pak Faris ya. Oke, next. Ya, oke, next. Netralitas ya sudah tahu ya. Oke, nih. Asas netralitas ASN adalah bebas konflik kepentingan, kemudian tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, dan juga adil. Oke, next. Nah, tugas Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dalam pasal 93 huruf F dinyatakan bahwa Bawaslu bertugas mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, kemudian juga netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dan selanjutnya ada juga di pasal 93 huruf G, yaitu Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan putusan atau juga keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan juga netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Nah, itu yang tadi yang pertama adalah mengawasi tentang netralitasnya. Kemudian yang kedua adalah bertugas mengawasi pelaksanaan putusannya. Ketika memang sudah ada putusan dari KSN gitu, ataupun dari KSN tentang aparatur sipil negara yang melanggar dugaan pelanggaran pemilu, nah itu kami tetap mengawasi pelaksanaan putusannya. Next. Nah, tujuan umum pengawasan yang pertama adalah menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan, dan akuntabilitas hasil pemilu. Selanjutnya adalah mewujudkan pemilu yang demokratis, memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh. Oke, next. Nah, ini tugas pengawas pemilu. Tugas pengawas pemilu adalah mengawasi perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, kemudian mengawasi tahapan pemilu, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan pemilu, kemudian memantau atas terlaksananya tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh instansi yang berwenang. Ini tadi terkait dengan pasal yang sebelumnya. Oke, next. Nah, tagline-nya Bawaslu adalah cegah, kemudian di sini ada juga penindakan. Nah, pencegahannya itu seperti apa? Jadi ada awasi, cegah, dan juga tindak. Tadi kita sudah mengawasi, sekarang kita pencegahan. Nah, potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensinya pelanggaran. Nah, salah satunya adalah dengan sosialisasi seperti ini, sosialisasi bersama untuk ASN ini adalah salah satu contoh pencegahan. Kemudian penindakan. Dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu. Jadi dilakukan dengan cepat dan juga tepat, karena kami juga ketika ada laporan ataupun temuan, kami kaji dulu bersama. Nah, itu nanti juga melibatkan TNI dan juga Polri dalam kajiannya, sehingga dugaan ini adalah benar-benar melanggar atau tidak. Oke, next. Ini sih. Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan netralitas pegawai ASN. Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan netralitas pegawai ASN menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga atau instansi masing-masing secara berjenjang. Tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian juga dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, serta jika di luar negeri ada Panwaslu Luar Negeri dan pengawas TPS.
Nah, untuk saat ini di Jakarta Selatan ataupun di kota-kota lain sudah terbentuk Panwaslu kecamatan yang berada di kecamatan masing-masing. Nah, ini next, ini sudah disampaikan tadi ya, Pak. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini sudah, tadi sudah ya. Oke, lanjut aja. Ini surat Menteri Pan-RB, tadi juga sudah. Netralitas ASN menjadi objek pengawasan Bawaslu. Objek pengawasan Bawaslu yaitu tindakan pegawai ASN. Jadi segala tindakan ASN yaitu yang mendukung ataupun tidak netral, mendukung salah satu pasangan ataupun peserta pemilu lainnya. Kemudian juga berpotensi melanggar ketentuan undang-undang pemilu atau pemilihan. Selanjutnya adalah melanggar kode etik dan atau disiplin masing-masing lembaga instansi. Mohon izin sih. Agak turun, Pak. Nah, tata cara pengawasannya adalah pengawasan pemilu melakukan pengawasan netralitas pegawai ASN terhadap kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye kepada pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan juga masyarakatnya. Nah, ini ada pertemuan, tadi sudah disampaikan Bapak juga, ajakan, imbauan, seruan, pemberian barang. Kemudian selanjutnya adalah keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Next. Pengawas pemilu melakukan yaitu mencatat dugaan pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, ini yang pertama adalah mencatat jika ada dugaan. Kemudian ini ada koordinasi dengan KASN, yaitu identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas. Selanjutnya mengawasi dugaan pelanggaran upaya mobilisasi pemilihan oleh pegawai ASN, yaitu kerjasama dengan media massa, identifikasi potensi keterlibatan pegawai ASN, yaitu dengan kerjasama dengan pemantau pemilu, kerjasama dengan masyarakat. Jadi ini banyak yang dilakukan pengawas, yaitu dengan kerjasama dengan KSN, kemudian juga dengan pemantau pemilu, dan juga dengan masyarakat. Makanya di kami ada partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Jadi ada masyarakat yang partisipatif untuk pengawasan. Karena di Bawaslu itu ada dua. Yang pertama itu ada laporan, yang kedua adalah temuan. Laporan itu adalah baik dari instansi pemerintah ataupun dari masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat usia 17 tahun, memiliki IKTP dan sebagainya, itu boleh melaporkan ke Bawaslu. Oke, next. Nah, ini ada laporan dan temuan. Nah, kalau temuan ini adalah pengawasan dari Bawaslu, baik itu Bawaslu RI, provinsi, kota, kemudian juga kecamatan, kelurahan, pengawas TPS. Atau pengawas luar negeri. Nah, ini dimaksud adalah temuan. Jadi kami sendiri yang menemukan. Nah, kalau laporan itu tadi dari masyarakat ataupun instansi-instansi terkait yang melaporkan kepada kami. Nah, selanjutnya apa? Setelah ada temuan ataupun laporan adalah pengawas pemilu membuat kajian. Nah, dalam membuat kajian ini dapat melibatkan KSN. Kemudian juga jika diduga melanggar netralitas ASN, dituangkan dalam rekomendasi. Nah, rekomendasi ini diteruskan kepada KSN melalui Bawaslu dengan melampirkan kronologis dan juga hasil kajiannya. Oke, next. Nah, ini rekomendasi setelah kita kaji, sudah kita rekomendasikan. Dari KSN ini yang memberikan sanksi dikembalikan kepada instansi terkait. Jadi kami kembalikan lagi ke instansi terkait
sanksi-sanksi yang akan didapatkan oleh ASN yang melanggar. Nah, pengawas pemilu melalui Bawaslu meneruskan rekomendasinya ke ASN dan kami juga terus mengawasi putusan-putusan dari KSN terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini atas paparannya. Baik, kepada Bapak Ibu yang telah hadir melalui virtual, jika ada pertanyaan mohon ditulis di kolom chat. Nanti kami kebetulan yang dari Inspektorat juga sudah meninggalkan karena ada acara berikutnya yang mungkin nanti bisa dijawab pertanyaannya oleh Bapak Kasuban dari Kepegawaian dan Ibu dari Bawaslu, Ibu Dini. Dek, tolong dicek pertanyaannya apakah sudah ada. Atau Bapak Ibu boleh raise hand biar langsung. Yang raise hand semua. coba dicek. Boleh Bapak Ibu jika tidak menulis di kolom chat boleh raise hand. Kami tunggu, atau mudah-mudahan sudah mengerti dan memahami semuanya. Amin. Kita tunggu dulu ya Pak. Bu. Iya. Saya ada kendala tenggorokan. Ya nggak apa-apa Bu, minum. Lagi batuk ya, Bu. Ada yang raising nggak? Nggak ada. Baik Bapak Ibu, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya ini karena semua ASN di Kota Jakarta Selatan ini sudah paham ya. Mudah-mudahan. Aparatur sipil negara menjadi komponen penting pemerintah untuk menjamin berlangsungnya pemilu dan pemilu kada tahun 2024. Baik di tingkat nasional maupun daerah. ASN memiliki azas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Karena apabila ASN tidak netral, maka dampak yang paling terasa adalah ASN tersebut menjadi tidak profesional dan justru target-target pemerintah di tingkat lokal, daerah, atau di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik. ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan pemilu dan pemilu kada. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini, kita semua para ASN khususnya di Jakarta Selatan bisa memahami kode etik dan menjaga netralitas kita sebagai ASN. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya yang melalui virtual dan Bapak narasumber, Ibu narasumber. Acara sosialisasi ini semoga bermanfaat dan akan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.